Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai model pengembangan 4D. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, penelitian pengembangan, dan penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Ani Afifah, SSI, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Wildan Mubazar, NIM 201842020054. Yang kedua yaitu saya sendiri Yuda Variana, NIM 201842020056. Dan yang terakhir yaitu Yuli Indrianis, NIM 201842020057. Jadi apa sih model pengembangan 4D itu? Model pengembangan 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan, di mana model 4D ini digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D ini dikembangkan oleh S. Tyagarajan, Dorothy S. Hemel, dan Melvin I. Semel pada tahun 1974. Sesuai dengan namanya, model 4D ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu define atau pendefinisian, yang kedua yaitu design atau perancangan, yang ketiga yaitu develop atau pengembangan, dan yang terakhir yaitu disseminate atau penyebaran. Tahap yang pertama yaitu define atau sering disebut dengan sebagai tahap analisis kebutuhan. Tahap kedua yaitu design, yaitu menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat pembelajaran. Lalu tahap yang ketiga yaitu develop, yaitu tahap pengembangan melibatkan uji validasi atau menilai kelayakan media. Dan yang terakhir yaitu tahap disseminate, yaitu implementasi pada sasaran sesungguhnya, yaitu subjek penelitian. Sekarang memasuki tahap define atau pendefinisian. Pada tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan, yang dimana tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Apa saja syarat pengembangan itu? Dalam pengembangan produk pengembangan perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Menurut Tyagarajan 1974 menyebutkan bahwa ada 5 tahap kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define, yaitu 1. Analisa awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga melatar belakangi perlunya perkembangan. Yang kedua, analisa peserta didik, yakni kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, yaitu analisa tugas, bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Yang nomor 4 yaitu analisa konsep, yang dimana menganalisis konsep yang akan diajarkan, juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Analisa konsep ini bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar. Maksudnya, identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendukung penyusunan bahan ajar. Kemudian yang nomor 5 ada perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan
analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Rangkuman tersebut akan menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran untuk selanjutnya. Sekarang memasuki tahap desain atau perancangan. Pada tahap desain ini ada 4 langkah, yaitu nomor 1, penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Yang nomor 2 yaitu pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan pada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Tahap selanjutnya dalam desain atau perancangan yaitu pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan metode, dan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu langkah rancangan awal. Rancangan awal ini keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek belajar dan mengajar. Tahap ketiga dalam model pengembangan 4D yaitu tahap develop atau pengembangan. Tahap ini menghasilkan sebuah produk terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, penilaian ahli, mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran para ahli. Yang kedua yaitu uji coba pengembangan, mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik para pengamat atas perangkat pembelajaran yang telah disusun. Nah, untuk tahap yang terakhir dalam model pengembangan 4D yaitu tahap disseminate atau penyebaran. Tahap penyebaran luasan menjelaskan bahwa tahap akhir pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebar luasan dilakukan untuk mempromosikan produk akhir pengembangan ajar diterima pengguna oleh individu, kelompok, dan sistem. Ada 3 tahap utama dalam disseminate yaitu validation, testing, packing, serta diffusing and adoption. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebarluasan, serta pemilihan media pembelajaran. Oke, baik, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa model pengembangan 4D merupakan proses pengembangan instruksional dengan tahapan sederhana dan lebih terstruktur secara sistematis yang terdiri dari 4 tahapan yaitu define atau pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebarluasan. Kelebihan model 4D itu tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahapan relatif tidak terlalu kompleks. Sedangkan kelemahan dari model pengembangan 4D yaitu di dalam model 4D hanya sampai pada tahapan penyebaran saja dan tidak ada evaluasi, di mana evaluasi yang dimaksud ialah mengukur kualitas produk yang telah diujikan. Uji kualitas produk dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.